Nah, sip. Oke, Bapak Ibu, mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kedengeran nih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu semua, kita akan, alhamdulillah ya, malam ini kita akan melanjutkan kembali bincang-bincang seputar parenting, seputar pendidikan, dan ini waktunya kita kembali lagi ke waktu yang semula ya. Nah, di sini kan kebetulan ada yang baru, dan Bunda Ilmianti, Bunda Wening ini baru kan ya. Kalau Bunda Asti udah sempat ikutan dari yang lama ya. Dan itu jadwalnya Senin malam habis Isya jadwalnya, dan di dua pertemuan kemarin itu karena spesial, itu bahas soal spiritual adventure aja. Jadi waktunya Minggu pagi. Sekalipun pembahasannya juga nggak adventure banget sih. Dan bisa juga diterapin ya gitu. Nah, dan kali ini kita akan ngebahas soal tips memberikan feedback yang efektif kepada anak. Nah, pembahasan kali ini dibilang krusial banget ya dalam proses pendidikan atau dalam mendampingi anak-anak kita. Kenapa krusial? Karena bisa jadi feedback ini, bukan bisa jadi sih, bahkan sepertinya dugaan saya nih, feedback ini adalah salah satu teknik yang akan selalu kita gunakan. Entah itu sebagai orang tua, entah itu sebagai pendidik gitu. Akan selalu kita gunakan terus-menerus sampai akhir hayat. Jadi satu-satunya teknik yang akan kita gunakan, dugaan saya, yaitu adalah memberikan feedback. Jadi ini sangat krusial banget. Tentu kita harus tahu nih caranya gimana memberikan feedback yang efektif gitu ya. Welcome Bunda Ani. Selamat datang. Ya, Pak Iman juga selamat datang, selamat bergabung. Nah, kita baru mulai kok. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa, saya akan memberikan peraturan dulu ya dalam Zoom parenting kita ini. Peraturannya adalah Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya, boleh juga tidak. Bapak Ibu boleh mau nge-unmute, boleh juga tidak, boleh di-mute gitu. Dan ketika nanti ada yang mau ditanyakan gitu, mau interupsi, langsung aja. Misalnya saya lagi ngomong nih, dipotong, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Langsung aja ditanyain. Khawatirnya nanti nunggu-nunggu ini kapan ya sesi tanya jawabnya, nggak ada soalnya. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, kan masih bingung nih gimana ya maksudnya, itu langsung aja lah, diskusi santai. Atau misalkan justru, kan saya justru kayaknya nggak setuju deh pendapat itu, itu boleh banget terbuka, itu justru saya malah senang. Dan tentu karena aturannya begitu, saya juga dalam proses Zoom ini, saya juga akan mungkin akan lebih banyak juga bertanya ya, dan nanti tolong dijawab tentunya. Bertanya, terus mungkin saya akan minta Bapak Ibu buat bercerita juga soal pengalamannya dan lain-lain gitu. Jadi di sini mah boleh lah, mau curhat juga nggak apa-apa, hayu lah, gitu ya, selama mungkin yang dicurhatinnya berkenan untuk oleh sama Bapak Ibu sendiri, berkenan untuk di-share, karena ini direkam gitu di YouTube. Dan buat Bapak Ibu yang nonton di YouTube, nanti jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya juga biar ada pemberitahuan. Oke, mari kita bahas pertemuan malam ini. Sudah siap? Sudah siap semuanya ini? Insya Allah siap, Pak. Siap, Kak. Siap. Nah, pertama, kok nggak bisa diklik ya? Nah, ini mah udah pada tahu lah ya. Nama saya Budi, boleh dipanggil Kak Budi. Nah, itu aja. Nah, itu aja. Mari kita lanjut. Nah, Bapak Ibu,
Di pembahasan kali ini, saya mohon izin untuk bahasnya muter dulu nih. Nggak langsung ke feedback, tapi muter dulu. Bahkan mungkin bisa jadi jauh lebih dalam nih muternya nih. Ya, tapi mudah-mudahan kenapa muter dulu supaya nanti paham esensinya gitu. Nah, mari kita bahasnya dari sini dulu. Kok nggak muncul ya? Berat. Apa itu pendidikan? Saya bertanya nih, apa itu pendidikan yang dipahami oleh Bapak Ibu? Bebas aja. Menurut aku mah pendidikan ini, Kak. Menurut aku mah ini, bebas lah. Salah juga nggak apa-apa. Ini mah asosiasi bebas. Apa itu pendidikan menurut Bapak Ibu semua? Halo? Pendidikan apa ya? Pendidikan apa ya? Ayo bantu dijawab saya. Pendidikan itu apa menurut Bapak Ibu? Kita kan sering dengar nih ya. Apalagi belakangan kita sering mendengar bahwa ternyata pendidikan yang utama terhadap anak itu adanya di orang tua ternyata. Oh, gitu kan. Pendidikan yang paling utama itu adanya di rumah. Pendidikan itu adalah hak segala bangsa. Pendidikan itu apa sih? Yo, monggo tebak-tebakan aja lah, tebak-tebakan. Pendidikan apa? Wah, Bunda Ani nih di chat nih. Proses merubah sikap dan perilaku. Wah, keren. Cakep. Ada lagi yang lain? Bismillah, coba jawab ya Kak. Proses Boleh. belajar untuk menjadi lebih baik. Proses belajar untuk menjadi lebih baik. Oke, wih mantap. Terima kasih Bunda Ilmianti. Nah, Bunda Mening nih di grup nih. Proses ngasih tahu katanya. Wah, proses ngasih tahu. Ada lagi yang mau berpendapat? Kita tampung dulu ya. Ada lagi yang mau berpendapat pendidikan itu apa sih? Ada nggak ya? Ada? Nah, kalau nggak ada nggak apa-apa tuh. Kalau nggak ada. Oke, terima kasih banyak yang sudah membantu menjawab ya. Nah, ketika kita buka, ini aja deh yang paling mudah, kita buka Google, terus ngetik di sana definisi pendidikan. Itu banyak banget. Menurut ini, menurut itu, banyak banget. Saya juga dulu waktu di kuliah, kebetulan saya kuliah pendidikan dulu juga sama. Dibeberin juga definisi pendidikan menurut si ini, si itu, si itu. Bahkan termasuk di undang-undang juga, undang-undang Indonesia juga sama menyebutkan definisi pendidikan itu apa. Tapi Bapak Ibu, kemudian kita coba tarik esensinya, core of the core, inti daripada inti pendidikan itu sebenarnya apa sih? Dan yang saya dapat adalah ini. Intinya pendidikan itu hanya ini, upaya menumbuhkan manusia. Yang lebih intinya lagi ada di kalimat yang saya caps lock itu, menumbuhkan, dah itu. Menumbuhkan, dah. Pendidikan itu. Menumbuhkan. Menumbuhkan, apanya yang ditumbuhkan? Bebas. Ditumbuhkan sikapnya, ditumbuhkan pengetahuannya, ditumbuhkan perilakunya, mindsetnya, ditumbuhkan mentalnya, segala sesuatu yang menumbuhkan pokoknya. Dan itu manusia ya. Karena kalau menumbuhkan hewan itu bukan pendidikan, itu peternakan. Kalau menumbuhkan tanaman itu apa namanya? Apa namanya ya? Pertanian gitu ya. Gitu. Di sini menumbuhkan kata kuncinya di situ. Segala sesuatu yang itu bentuknya menumbuhkan bisa diambil esensi itu adalah sedang menjalankan proses pendidikan. Ketika kita menjalankan proses menumbuhkan manusia, berarti kita menjalankan proses pendidikan. Gitu. Terus kemudian tempatnya di mana? Kira-kira dalam menumbuhkan manusia itu tempatnya di mana?
Di mana saja, Kak? Di mana saja, di mana saja. Di rumah, di sekolah, di jalan, di pasar. Wah, bisa di mana aja ya? Iya. Oke, thank you Bunda Hansi. Wah, ternyata sejalan nih. Saya baca chat dari Bunda Wending, betul katanya di mana saja. Saya sepakat. Tempat untuk menumbuhkan manusia itu bisa di mana saja. Bisa di rumah, bisa di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini bisa dikatakan sekolah, ya, tempat kursus, atau apapun itu. Bisa di komunitas, bahkan bisa di personal. Kita titipkan ke seseorang gitu yang kira-kira ini nih si anakku ini kita tanya ternyata sukanya masak nih. Terus saya punya kenalan seorang chef yang jago banget. Saya coba titipin aja lah di sana. Di sana kamu ngabdi di sana gitu di orang itu. Biar kamu bisa bertumbuh kemampuan masaknya. Sekaligus belajar juga gimana caranya menjadi chef itu. Wah, itu bisa jadi personal. Jadi betul, bisa di mana aja tempat proses pendidikan itu. Gitu. Bisa di mana aja. Yang terpenting esensinya itu tadi menumbuhkan. Gitu. Nah, lalu modelnya seperti apa dalam menumbuhkan manusia ini modelnya? Kita tahu sekarang banyak banget ya model pendidikan. Ada CM ini Charlotte Mason, ada Waldorf, ada Montessori, ada Fitrah Based Education, dan banyak-banyak lainnya. Itu model. Terus aktivitasnya kayak gimana? Coba aktivitasnya ada yang klasikal. Aktivitas dalam pendidikan itu ini pendidikan itu ada aktivitasnya bisa klasikal, praktikum, membaca literatur, bisa adventure, bisa banyak lah pokoknya aktivitasnya itu. Tekniknya bisa instruksi, bisa tanya jawab, bisa dialog, dan banyak banget. Tapi kembali kepada esensinya. Selama itu menumbuhkan, ya berarti benar. Seringkali soalnya banyak gini pertanyaan. Ini tuh banyak, bingung nih masukin ke sekolah yang mana ya gitu. Harus masukin anak tuh ke sekolah yang mana ya? Yang ini ngejalanin Fitrah Based Education, yang ini Montessori, yang ini yang ini itu gitu. Yang mana ya? Nah, itu kan bingung kan? Nah, kembali lagi ke sini. Kita mau menumbuhkan seperti apa gitu. Si anak itu. Gitu. Dan boleh nggak? Aku mau menumbuhkannya mau di rumah aja lah. Sekolah udah nggak ada yang benar. Boleh, di rumah juga. Yang terpenting tadi itu. Tumbuh nggak gitu. Apanya ya apanya aja gitu. Tumbuh nggak? Kalau tumbuh ya boleh. Atau aku mau kerja sama aja lah Kak, ada keterbatasan nih di keluarga, katakanlah keterbatasan pengetahuan, keterbatasan pemahaman, keterbatasan waktu gitu. Aku mau outsource aja lah, gitu, outsourcing di pihak ketigain, dimasukin ke sekolah gitu, ya boleh juga. Dan bukan jadi sesuatu yang harus dipertentangkan gitu. Bahwa sekolah lebih baik daripada di rumah atau di rumah lebih baik daripada sekolah, nggak bisa dipertentangkan kayak gitu. Selama itu menumbuhkan, ya udah jalani aja. Gitu. Nah, ini nih Bunda Wening di grup nih, disesuaikan sama kebutuhan setiap keluarganya. Kebutuhan keluarganya mau ditumbuhkannya seperti apa gitu. Kan kadang kita sudah punya value yang dipegang ya, udah punya value yang dipegang bahwa aku tuh begini gitu. Keluarga aku juga harus begini. Itu kita dengan value itu ya kita nanti pilih anak juga harus ditumbuhkan dengan cara begitu. Mana nih yang masuk kayak gitu ya. Itu intinya adalah ke sana. Nah, sekarang jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi atau bukan ini, apa makna dari kita sering dengar kalimat bahwa orang tua itu pendidikan yang paling utama di anak itu adalah adanya di orang tua. Berarti kira-kira maknanya apa? Ketika ada satu kalimat bahwa pendidikan yang paling utama anak itu adalah di rumah atau adalah di orang tuanya. Berarti maknanya apa kira-kira? Tanggung jawab utama dalam menumbuhkan anak itu
adalah yang paling utama di orang tuanya. Itu sering banget denger gitu sekarang. Jadi kira-kira apa tuh maknanya? Saya ulangi pertanyaannya. Jadi kita sering dengar bahwa pendidikan yang paling utama pada anak itu tanggung jawabnya orang tua. Pendidikan paling utama anak itu tanggung jawabnya orang tua. Nah, kira-kira dari kalimat itu berarti maknanya seperti apa? Yang bisa Bapak Ibu representasikan gitu. Menurut aku berarti maknanya gimana? Boleh dong berpendapat, bercerita. Apa-apa. Gak usah ragu. Ini di chat nih. Pak Iman ya. Wah, orang tua bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anaknya. Mantap. Jadi bertumbuh atau tidaknya anak itu, ya itu tuh menjadi tanggung jawab yang paling utama di orang tua. Gitu ya. Bukan ada di tempat lain gitu. Kalaupun mau di outsource di tempat lain, ataupun mau dilempar ke tempat lain untuk dibantu ditumbuhkan karena kita punya keterbatasan, dalam controlling dan monitoringnya tetap ada di tangan orang tua. Gitu. Nah, dari Bunda Ani ini pendidik utama adalah orang tua. Berarti penumbuh yang paling utama itu sebenarnya ada di tangan orang tua. Orang tua harus punya ilmu juga. Benar, Bun. Karena untuk bisa menumbuhkan itu butuh ilmunya. Salah, sorry. Kepijit nih. Gimana ini tuh ya? Nah, orang tuanya harus punya ilmu juga, betul. Karena untuk menumbuhkan itu butuh ilmu. Butuh ilmu itu gitu. Butuh ilmu dalam bagaimana cara menumbuhkannya, ataukah ketika ada persoalan bagaimana si anak supaya bisa tetap bertumbuh terus gitu. Maju tek naik ke atas, itu kan butuh ilmunya. Karena sebenarnya berarti termasuk juga makna ketika kita sering dengar bahwa tanggung jawab yang paling utama terhadap pendidikan itu adalah orang tuanya, ya berarti di situ kita wajib untuk belajar semaksimal mungkin untuk pertumbuhan anak-anak yang diamanahkan kepada kita gitu. Ketika kita mendengar bahwa itu tanggung jawab orang tua sepenuhnya, dan dari Bunda Asti tadi, berarti kita harus tahu ilmunya. Ya berarti kita harus belajar gitu. Berarti kita harus belajar apapun, entah itu ilmu parenting, karena ya nggak ada yang pengalaman jadi orang tua juga kan ya. Nggak ada yang pengalaman jadi orang tua, ya berarti kita benar harus belajar. Itu salah satu syarat utama. Ya ini pendapat saya ya, ini boleh setuju boleh enggak. Salah satu syarat utama berarti yang harus dimiliki oleh seorang orang tua itu adalah jiwa pembelajar. Karena kita punya tanggung jawab yang utama dalam menumbuhkan anak-anak kita. Dan untuk menumbuhkan itu butuh ilmu. Gitu ya. Sampai sini sepakat? Atau ada yang perlu ditanyakan? Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang aku nggak nangkep nih? Atau punya pendapat, boleh sampai sini dulu. Ada yang bingung, ada yang gimana gitu, atau ada yang mau berpendapat sesuatu atau nemu insight gitu. Oh, ini gini ya Kak ya. Barangkali boleh di chat, boleh di unmute juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Biar bisa lebih interaktif langsung boleh. Oke. Maaf dipotong Kak, 5 menit lagi saya izin. Boleh Bunda, lagi di perjalanan. Oke, hati-hati di jalan. Fi amanillah.
Nah, kira-kira kan pembahasan kita ini tentang feedback ya. Kita bahas tentang feedback yang efektif. Berarti feedback yang efektif itu yang seperti apa? Pertanyaannya. Berarti seperti apa feedback yang efektif itu? Kalau ditarik dari esensi pendidikan ini, berarti seperti apakah feedback yang efektif itu? Saya mah gini ya, banyak nanya ya ngezoom teh, padahal mah jelasin juga. Gak apa-apa ya. Jadi kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Feedback yang efektif itu berarti feedback yang seperti apa? Berdasarkan esensi ini, framework ini. Wah, dari chat nih. Feedback yang efektif itu menurut Pak Iman adalah yang bisa membuat anak bertumbuh. Betul. Feedback yang efektif itu adalah feedback yang bisa membuat anak bertumbuh. Betul banget. Nah, di antara kesemua ini, yang bisa membantu bukan membunuh. Wah, berbahaya. Yang bisa membantu bukan membunuh. Wah. Seperti apa sih Bunda Wening itu teh? Yang feedback yang membantu dan bukan membunuh teh yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Penasaran Iya. saya nih. Itu kalimatnya harusnya ada emoticon ketawa di belakang ya, biar nggak serem. Wow, oke. Sayanya yang ketawa deh, berarti. Hahaha. Ya, ya sebenarnya apa ya Kak? Ini saya juga masih sambil ngikutin ya, sambil memasukkan pemahaman-pemahaman ke otak gitu kan, loadingnya lama. Jadi sependek pengetahuan saya saat ini tentang feedback terhadap anak, terus tadi baca framework yang sudah ditampilkan gitu. Menurut saya sih kadang-kadang begini ya, nggak sadar kita tuh kita selalu kasih feedback kok sebenarnya ke anak-anak tuh, nggak diminta juga dan nggak secara kadang-kadang nggak sadar juga. Tapi feedbacknya tuh feedback yang justru malah memangkas apa itu pendidikan sendiri gitu. Kok malah merecokin arti pendidikan sendiri ya feedbacknya ya gitu. Kan tadi upaya menumbuhkan manusia gitu ya. Itu mendidik itu seperti itu. Tapi kadang tanpa sadar tuh feedback yang saya sampaikan ke anak itu kurang lebihnya tuh hanya apa ya kayak luapan emosi aja gitu. Nggak ada value-nya. Simpel lah. Misalnya tentang mengajak anak gampangnya sholat gitu ya. Ya ini tuh emosi apa ya menguras emosi banget lah pada beberapa rumah gitu untuk urusan yang satu ini. Nah kadang-kadang kita kan sebenarnya kan kalau ngajarin sholat itu kan karena kita mau mengajak ke kebaikan itu kan harusnya pakai cara yang baik juga, pakai yang lembut kalau bisa seperti itu atau wajib seperti itu gitu kan. Nah kadang-kadang kita tuh lupa gitu ketika kita mau mengingatkan anak ayo sholat atau mau ngajak anak itu, tapi bahasa kita tuh bahasa menyakitkan gitu. Pakai ancaman, pakai ini tuh kadang-kadang kalau sadar kita nyesel ya Kak ya, tapi kalau nggak sadar itu keluar semua loh itu. Ngancem. Kok tadi aku ngancem ya? Kok nggak pakai bahasa yang bagus, yang santun gitu. Itu sih, jadi membunuh versi saya tuh kayak gitu. Jadi karena mungkin kita kurang sabar, kita kurang paham makna apa yang sedang kita lakukan gitu. Saat ini saya sedang mendidik anak. Harusnya kan feedbacknya kan yang membuat dia merasa apa ya? Merasa dihargai, merasa pencapaiannya juga dihargai, kemampuannya dihargai, dirinya juga dihargai, bukan yang menuntut gitu. Oke, wah. Nanti mudah-mudahan bisa terjawab nih ya. Kenapa kemudian feedback yang kita berikan justru malah jadi bukan membantu bertumbuh, tapi malah jadi membunuh? Nah, itu mudah-mudahan nanti bisa dijawab di slide-slide berikutnya. Terima kasih banyak Bunda Wening sudah bercerita. Oh ini dari Bunda Ani juga ada ternyata, yang memberi pengaruh positif pada anak. Oke. Tapi ada satu hal tadi yang disampaikan.
intinya dalam mendidik itu adalah bertumbuh. Intinya bertumbuh. Apapun, ini pendapat saya ya. Ini pendapat saya ya. Ini boleh banget kalau tidak setuju. Apapun kemudian pada prosesnya seperti apa, selama itu bertumbuh nggak apa-apa. Kalau saya loh ya, ini kalau saya, selama itu bertumbuh nggak apa-apa. Mungkin pada proses untuk menumbuhkan anak itu kadang si anak sakit hati, kadang si anak, ih kok jahat banget, ih kok tega banget sih ibu sama aku gitu. Selama itu bertumbuh dan kita lihat memang benar bertumbuh, itu berhasil, berarti caranya benar. Kalau saya begitu. Karena terkadang obat pun rasanya pahit ya, tapi justru itulah yang menyembuhkan. Gitu. Dan permen-permen itu manis rasanya, tapi itulah yang membuat gigi berlubang. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bunda Wening, Bunda Ani sudah berbagi. Mari kita lihat kenapa sih bisa seperti itu? Kenapa feedback itu kemudian malah jadi membunuh, tidak tidak menumbuhkan gitu. Nah, sehingga ada dua kan, ada feedback yang tidak efektif, ada feedback yang efektif. Yang tidak efektif itu adalah yang tadi diceritain sama Bunda Wening, yaitu adalah feedback yang kemudian malah membunuh, entah itu membunuh mental, membunuh kepercayaan diri, membunuh kemandirian, membunuh bonding, kepercayaan. Itu di sini itu maka dikategorikan dalam feedback yang tidak efektif. Nah, dan feedback yang efektif adalah feedback yang menumbuhkan. Tapi sebelum jauh-jauh ke sana, mari kita samakan dulu persepsinya. Kita samakan dulu persepsinya. Feedback itu apa? Nah, ini harusnya ini dulu ya dari awal tadi ya. Feedback itu apa? Kita harus samain dulu persepsinya nih. Monggo, Bapak Ibu, feedback itu apa? Feedback itu apa ya? Di unmute terus nyeletuk gitu nggak masalah kok. Feedback itu apa ya? Feedback itu apa ya? Respon balik? Respon balik bisa, stimulus bisa, nasihat bisa, boleh nasihat. Koreksi boleh, feedback. Apresiasi boleh, apresiasi juga boleh. Intinya adalah segala sesuatu yang atau bukan simply, sederhananya feedback itu adalah respon. Feedback itu intinya adalah sederhananya adalah respon terhadap situasi atau keadaan si anak atau apa yang sudah anak lakukan gitu, entah itu pencapaian ataupun sesuatu yang mungkin kesalahan yang dilakukan, respon yang kita berikan itu jadi feedback gitu ya, sederhananya gitu feedback itu. Nah, lebih banyaknya memang berbentuk verbal biasanya. Feedback yang kita berikan itu lebih banyak berbentuknya verbal gitu. Dan ketika itu tidak menumbuhkan, ketika feedback yang kita berikan tidak menumbuhkan, berarti itu feedback yang tidak efektif. Dan sedangkan feedback yang itu menumbuhkan, apapun itu yang ditumbuhkannya, maka itu adalah feedback yang efektif. Gitu. Nah, salah satu contohnya begini. Misal, gini, kita menulis sebuah buku nih. Katakanlah kita ini adalah seorang penulis yang belum begitu banyak pengalamannya belum banyak,
buat baca buku bacaan yang dibaca juga nggak banyak. Terus kita nyoba nulis nih, kata beres naskah ini. Kemudian si naskah ini kita bawa ke tetangga. Kita bawa ke tetangga nih. Yang mana si tetangga ini sama belum pernah nulis, terus nggak begitu banyak baca buku juga. Terus kita bawa ke tetangga, suruh baca. Terus kita minta feedbacknya dia. Mas, katakanlah laki-laki, Mas, gimana menurut Mas tulisan aku? Terus dia jawab gini, bagus. Keren tulisannya. Tulisannya keren katanya, bagus. Selesai dari sana, kira-kira orang ini, si aku ini, yang tadi meminta feedback itu, selesai dari sana, dia akan dapat sesuatu yang menumbuhkan dia nggak? Ketika jawab tadi, bagus, tulisannya keren. Nah, balik lagi. Kira-kira dia bakalan dapat sesuatu yang menumbuhkannya dia nggak? Dalam hal ini, menumbuhkan kemampuan menulisnya. Dia bakal bertumbuh atau enggak? Tebak-tebakan aja. Iya, Kak. Kenapa? Karena ada kayak ada motivasi gitu dengan kata-kata positif. Meskipun datang dari orang yang nggak paham juga. Oke. Setidaknya ada tambahan motivasi untuk kemudian dia menulis lagi, begitu ya Bun ya? Mungkin bisa jadi. Oke. Nah, kita lihat kalau di chat nih dari Pak Iman katanya enggak, justru nggak akan bertumbuh. Kenapa Pak Iman? Pak Rinto juga. Selamat datang Pak Rinto, selamat bergabung. Kenapa enggak akan bertumbuh? Boleh dong diceritakan kenapa pendapatnya, kenapa nggak akan bertumbuh orang ini? Di unmute boleh, nggak apa-apa kok di unmute. Kenapa ya tidak akan bertumbuh? Kalau tadi dari Bunda Asti katanya bakal bertumbuh setelah dikasih komentar bagus, keren, katanya bakal bertumbuh karena setidaknya dia ada dapat motivasi untuk menulis lagi gitu. Ini pertumbuhannya ini terkait dengan kemampuan dia menulis ya. Kalau kata Pak Rinto nih, enggak, karena bukan sama ahlinya katanya, atau bukan sama masternya. Wah. Nah, sekarang bedain kayak gini. Terima kasih ya Pak Rinto ya. Sekarang bedain kayak gini. Nulis buku nih. Si pemula ini nulis buku, beres, nulis buku, dibawa kemudian ke seorang penulis mega bestseller yang sudah menelurkan 20 buku. Yang mana setengah dari 20 bukunya itu adalah bestseller. Kita kasih ke dia. Minta feedbacknya dong. Kira-kira jawabannya gimana? Kira-kira jawabannya bakal sama atau beda? Dari yang antara tetangga tadi sama seorang penulis yang udah menuliskan 20 buku tadi. Kira-kira jawabannya bakalan sama atau beda feedback yang diberikan? Beda. Bakalan beda. Oh, ini di chat nih. Karena tidak ada masukan untuk hal-hal yang bisa diperbaiki. Sorry. Malah balik lagi ke sini ya. Beda. Pasti beda. Karena tadi yang satu mah nggak paham segala sesuatu tentang kepenulisan, sehingga ya apapun yang dia lihat karena dia nggak pernah baca banyak buku juga ya menurut dia bagus aja, toh dia juga nggak pernah nulis. Dan kepada si orang itu feedback bagus, itu seperti apa yang Pak Iman tulis di sini, nggak ada masukan yang bisa dia buat dia apanya yang bagus itu, paragrafnya, ceritanya, kepenulisannya, sudut pandangnya, apa yang bagus tuh kan nggak jelas ya. Nah itu disinilah kenapa feedback itu krusial. Gitu.
benar-benar bisa menumbuhkan. Nah, feedback itu krusial. Dari sini kita juga dapat pemahaman bahwa untuk bisa ngasih feedback yang efektif, maka salah satu syaratnya adalah paham. Nah, kuncinya ini nih. Kuncinya dalam memberikan feedback itu ini. Wow, the eagle. Kuncinya ini. Feedback, observasi, dan pemahaman. Ini perumpamaan ya, Bapak Ibu semua. Dalam feedback yang efektif itu. Perumpamaannya seperti burung. Pertama gini, kalau burung terbang hanya dengan satu sayap, kira-kira bisa terbang atau enggak? Jawabannya pasti tentu nggak bisa. Susah. Perlu ada sayap yang satunya lagi. Nggak bisa salah satunya aja. Perlu sayap yang satunya lagi. Nah, dalam hal memberi feedback, feedback ini bisa bertumbuh ke si anak dengan syarat ada kuncinya, yaitu dilengkapi dengan satu sayapnya yang lagi, yaitu observasi. Dan di guidance-nya, observasi itu di guide-nya diarahkannya oleh sebuah pemahaman. Itu kunci dari feedback efektif. Ini deh sederhananya. Ini pengalaman baru aja kemarin ya. Saya juga yang ngomong kayak gini belum tentu bisa ngasih feedback yang efektif ini teh. Ceritanya kemarin beberapa sebelum Lebaran lah kalau nggak salah. Saya itu kan baru punya anak, ya. Istri saya belum melahirkan. Saat ini usia bayi kami baru usia 2 bulan. Wah, lagi lucu-lucunya lah ya. Nah, ketika dekat-dekat ke Lebaran kemarin saya ke istri saya di waktu itu di Tasik, saya di Bandung. Saya pulang ke Tasik. Nah, ketika saya pulang ke Tasik, ini saya lupa persisnya ya kayak gimana. Biasanya gitu. Istri itu suka nyiapin kayak minum kayak gitu. Kalau saya baru nyampe itu nyiapin minum atau nyiapin makan kayak gitulah ya. Nah, hari itu saya datang nggak nyiapin. Kemudian saya komentar ngasih feedback lah saya tuh. Ngasih feedback. Aduh, seret banget ini tuh nggak ada minum. Duh, ini tidak dimuliakan gini. Orang suami baru datang, gitu. Kurang ajar memang. Nah, ketika dikasih feedback kayak gitu, ternyata istri baper nih, sedih. Nah, belakangan akhirnya kenapa nih? Cuma gitu doang, biasanya juga nggak apa-apa nih. Saya emang di rumah suka celetak-celetuk ya, biasanya juga nggak apa-apa nih. Kok tiba-tiba jadi kayak gini nih? Nah, ternyata kemudian malam cerita, aku tuh katanya, Dede tuh dari pagi sampai siang tuh rewel banget. Gak bisa lepas dari ibunya, mesti dinetain terus katanya gitu. Dibantu sama support juga gak mau katanya gitu. Di rumah gak ada yang bantuin, capek aku teh. Tiba-tiba datang, ya alhamdulillah harapannya ada suami yang bantuin, taunya malah komentar kayak gitu. Aku tuh wah, aduh, maafin. Kesalahan saya di sini adalah tidak observasi terlebih dahulu, langsung ngasih feedback. Gitu. Kejadian juga dulu waktu di sekolah. Waktu itu ceritanya, ini beda lagi kasusnya. Ini ke murid waktu itu di sekolah. Kita tuh berenang di satu kolam. Nah, setelah berenang itu biasanya itu ke sekolah lagi. Gitu ya. Beres duhur, berenang, langsung ke sekolah lagi. Nah, saya tuh sama anak-anak yang lain udah pergi ke sekolah lagi kan. Nah, ada 3 siswa nih, perempuan, sampai jam 2 tak tungguin gak datang-datang nih. Kemana nih mereka nih? Pas datang, wah langsung saya marahin. Tuh. Sayanya juga baper lagi yang dia, aduh, ini kesalahan nih. Sayanya malah baper nih. Wah, kamu ini gimana sih? Oh, jam segini baru datang, niat belajar nggak? Oh, segala macam lah ya dimarahin. Nah, si anaknya ini ya pada waktu itu mungkin ngelihat saya, biasanya sih si kalau anak-anak di sekolah dulu berani ya ke saya tuh bukan berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Tapi gini kan ngejelasinnya gitu. Nah, waktu itu mungkin ngelihat saya yang
kayak yang marah banget, jadi mereka hanya diem. Nah, ketika lulus, si anaknya ini cerita, Budi tahu nggak? Waktu itu pas aku dimarahin, itu aku nggak enak tahu. Wah, kenapa emang? Sebenarnya, kayak gitu. Dia cerita bahwa ternyata ada hambatan yang itu nggak bisa banget dia lepasin. Si hambatannya itu nggak bisa dipaksain juga ke sekolah, yang hambatannya nggak bisa diceritain lah ya. Yang mana kondisinya tuh kayak gitu. Oh, kayak gitu. Loh, kenapa kamu nggak bilang? Gitu. Ya, habis kaburnya juga udah marah. Oh iya, sorry ya. Oh, itu untung si anaknya cerita. Apa namanya? Nggak jadi baper lah kayak itu. Memahami saya. Malah jadi murid yang memahami gurunya ya. Memahami saya gitu. Tapi kalaupun tidak seperti itu resikonya justru di sana adalah, wah, Kak Budi ini nggak ngertiin aku nih. Ah, udahlah, trust hilang. Itu loh kekuatan daripada observasi. Dan si penulis tadi ketika minta pendapat ke yang ahli tadi, minta pendapat ke tetangga tadi, justru jawabannya bagus. Itu juga tidak bertumbuh karena tidak ada pemahaman. Kuncinya ini ya, observasi, feedback, pemahaman. Berarti kalau kayak gitu Kak, untuk observasi itu kan harus ada gitu, harus hadir kita tuh, harus ngelihat. Loh ya iya, memang. Ya itulah memang orang tuh harus begitu ke anaknya, harus bisa hadir. Kebayang nggak sih kalau seandainya sibuk terus, misal pulang malam atau pulang 2 bulan sekali gitu, baru bisa ketemu anak. Mau apa yang dikasih feedbacknya? Karena observasinya juga enggak, tahu juga enggak kondisinya. Berbahaya kan? Berarti kan harus deket terus, lah memang harus deket terus. Berarti kan harus bisa mendampingi. Ya memang gitu. Harus tahu keadaannya. Itu kuncinya. Nah, tadi mungkin bisa jadi yang terjadi tadi ketika Bunda Wening cerita, susahnya kemudian mengasih feedback supaya anak mau sholat, ada di 2 hal ini. Atau bisa jadi di feedbacknya, indikatornya ngukurnya di 3 hal ini. Feedbacknya kah yang salah? Gitu. Atau saya kah yang kurang pemahaman? Gitu, dalam menyampaikan atau konten yang saya sampaikan? Atau enggak? Saya yang kurang observasi ya? Nah gitu. Apa jangan-jangan diskusi anak lagi pegel-pegel gitu, sakit gitu, mungkin pengen diapain dulu gitu supaya dia mau sholat atau gimana? Nah, 3 hal itu jadi indikatornya. Gitu. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang punya pengalaman ngasih feedback gitu, terus kemudian tidak efektif karena mungkin kurang paham atau kurang observasi? Ada nggak yang punya pengalaman? Boleh dong, cerita dong. Pengen denger nih dari berbagai sisi. Kan tadi saya udah ya. Nah, mungkin boleh dong di unmute dan bercerita. Ada nggak ya? Oh, ingat-ingat dulu. Ada nggak ya? Pernah nggak ya? Itu justru banyak. Boleh dong yang mau yang berkenan untuk bercerita, mungkin pernah punya pengalaman nih ngasih feedback, yang mana pengalaman itu ketika ngasih feedback si anak malah baper, misalkan buka ini kok gimana ya, malah jadi baper si anaknya, malah jadi bete nih sama ibunya sama bapaknya. Gitu. Mungkin ada yang punya pengalaman kayak gitu, boleh dong bercerita dong, siapa saja lah. Maksa banget ya ini teh. Atau kalau tidak pengalaman, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang bingung gitu? Atau kalau nggak pertanyaan, ada suatu insight nggak? Ada pernyataan apa gitu? Ada pendapat dulu nggak? Ini tuh saya jelas apa belas ya?
Jelas nggak sampai sini Bapak Ibu? Ini itu dulu sih ya yang harus saya tanyain. Jelas nggak ya sampai sini apa yang saya sampaikan? Bisa dipahami sampai sini? Wah, ini di grup sedang mengingat-ingat dosa pengasuhan, Kak. Waduh, maafkan, ini tidak bermaksud untuk membuka luka lama. Oke, insya Allah, Kak. Wah. Ada yang mungkin masih bingung, masih mencari menemukan titik terangnya di mana? Lanjut? Lanjut ya. Oke. Nah, ini kuncinya dari pada feedback. Feedback itu seperti sayap, yang mana sebelah kanannya itu feedbacknya, yang sebelah kiri observasinya. Ya. Itu bisa jadi efektif ketika kita benar-benar memahami, kita benar-benar bisa mengepakkan keduanya, dan tentu digait dengan satu pemahaman. Salah satu contoh lain gitu ya, sebelum saya lanjut, misal ketika Bapak Ibu menemukan si anak berkonflik nih, si adik dan si kakak berkonflik. Nah, kita kan biasa coba untuk selesaikan ya. Yuk kita coba selesaikan konfliknya kayak gimana. Sini kumpul. Gitu. Kita kumpul. Nah, kita nggak bisa langsung, belum juga disuruh kumpul, diselesaikan masalahnya, nggak bisa tuh kalau langsung, oh si kakak ini pasti nih bikin ulah nih, ngegangguin adiknya mulu nih. Oh, si kakak nih, atau kakak jangan kayak gitu. Kamu tuh jangan gangguin adik, kasihan adiknya lagi ini. Gitu. Langsung tiba-tiba ngasih feedback itu ketika lihat si adiknya nangis. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Atau ya saya juga ya benar ingat juga tuh dulu ada curhatan dari orang tua. Si anaknya ini rebutan gadget. Nah, rebutan gadget, kemudian adiknya nangis, terus kemudian kakaknya yang dimarahin gitu. Ketika dimarahin si kakaknya nggak terima, wah ngamuk. Ternyata yang kondisinya di situ ketika rebutan gadget itu memang udah dibagi waktunya gitu. Satu orang itu memegang 1 jam, jadi 1 jam gitu. Dan ini ketika bagian lagi yang megang sedang si kakaknya, kemudian direbut sama adiknya. Kakaknya nggak terima, direbut lagi, adiknya nangis, yang dimarahin kakaknya, wah marah. Nah ini kita perlu observasi dulu untuk menyelesaikan konflik yang seperti ini. Kumpulin. Observasi ini bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Kalau secara langsung kita ngelihat berarti kondisinya kayak gimana kejadiannya. Kalau tidak langsung itu bisa kita tanya. Observasi tidak langsung itu kayak gini. Gimana kejadiannya? Coba dari sisi kamu gimana? Ceritain. Itu observasi tidak langsung. Dia nyeritakan gini. Oke, dari sisi kakak gimana? Coba ceritain. Nah, itu observasi tidak langsung. Nah, dari situ kita oh ini nih duduk perkaranya. Dan kita fair di situ. Adik, kamu yang salah. Gitu. Kakak yang benar. Kenapa salah? Karena gini, dijelasin. Salahnya di mana? Dijelasin. Salahnya di mana ini. Gitu. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, lalu bentuk feedback itu ada apa aja? Ada apresiasi. Ya. Terus yang kedua ada koreksi. Yang ketiga ada evaluasi. Apresiasi itu seperti apa? Apresiasi itu sederhananya adalah ketika si anak melakukan sesuatu yang katakanlah itu positif gitu, terus kemudian kita beri apresiasi. Tapi apresiasinya harus jelas. Harus jelas. Jangan kayak tetangga tadi, bagus. Udah, harus jelas. Yang bagus tuh apanya gitu. Karena dengan begitu si anak akan tahu, oh ini aku bagusnya, pertahankan gitu. Nah ini kamu bagus ngelakuin ini, pertahanin. Jadi dia tahu, oh inilah aku yang bagusnya. Apa yang harus aku pertahanin? Ini gitu. Itu apresiasi. Terus koreksi. Koreksi itu, nah ini ya yang sering bikin baper tuh ya, ketika kita ngekoreksi ya. Gitu. Koreksi juga sama. Satu hal yang jelas gitu. Apanya yang harus dikoreksi? Yang salah itu apanya yang salah gitu.
apanya yang salah, yang itu kemudian kita koreksi. Yang ininya nih, kamu tuh nggak, misalkan kayak gini, gimana ya, misal saya mikir nih ya, gimana ya berarti contohnya. Oh iya, contohnya yang tadi, yang si anak yang tadi rebutan gadget itu, kita kasih koreksi ke si anaknya. Yang Adi lakukan tadi itu salah, yang dilakukannya. Ya ini kalimatnya boleh gimana aja ya. Yang Adi lakukan itu salah. Harusnya adik tuh bisa lebih sabar nunggu, karena semua udah ada waktu bagiannya. Nanti kalau kakak udah selesai, adik baru ngambil. Nggak boleh langsung ngambil nyerobot kayak gitu. Nah itu salahnya di situ gitu. Jangan lagi lakukan seperti itu gitu. Itu salah satu contoh koreksi. Evaluasi itu apa? Evaluasi itu sederhananya adalah memberikan cermin. Memberikan cermin. Nah, kamu itu posisinya di sini. Nah, lihat yang udah kamu lakuin itu kayak gini, sehingga kamu posisinya di sini. Kamu tuh mestinya di situ. Yang udah kamu lakuin itu salahnya di sini, kamu mestinya di situ gitu. Kalau misalkan ada yang salah, itu cermin menunjukkan posisi dia dan situasi dia kayak gimana dan idealnya seperti apa. Nah, itu evaluasi. Gitu. Sampai sini ada yang kepikiran sesuatu atau enggak? Oke, nah ini dari chat. Kalau seperti contoh yang kakak sampaikan tadi, ketika orang tua observasi secara tidak langsung, dan ternyata anak berada di posisi yang salah, tapi anak tidak mau menerima bahwa dia salah dan malah marah, sebaiknya bagaimana respon orang tua setelahnya ketika menghadapi kasus begini? Wah, menarik nih kasusnya nih. Terima kasih Pak Rinto. Jadi si anaknya ini ternyata melakukan salah, dan kita nggak ada di situ, berarti kan ya, si orang tuanya tidak ada di situ. Terus kemudian bertanya, dan si orang tua, si anak, kemudian, oke, ternyata si anak berada di posisi yang salah. Berarti hasil dari observasi kita tahu ya bahwa si anak itu berada dalam posisi yang salah. Begitu ya, dari kasusnya ini ya. Kita observasi tidak langsung, kemudian kita tahu bahwa si anaknya ini ternyata salah, tapi kemudian dia nggak terima ketika dia disalahkan gitu, dan justru malah marah. Sebaiknya bagaimana respon orang tua setelahnya ketika kita menghadapi kasus gini? Saya mau coba lempar ini juga ke yang lain. Mari kita pikirkan bersama-sama kasus ini. Kira-kira gimana kalau seandainya Bunda atau Bapak Ibu berada dalam posisi kayak gini? Apa yang akan Bunda lakukan? Apa yang akan Bapak lakukan? Ada konflik nih. Kita lihat ternyata si anak salah. Kita kasih koreksi. Terus kemudian si anaknya ternyata malah marah, nggak mau nerima nih. Nah, habis itu apa yang harus kita lakukan? Wah, kata Bunda Wani katanya mengganti pendekatan. Boleh nggak Bun ceritain lebih detail mungkin maksudnya kayak gimana? Ini apa ya, based on true story aja dah. Wah, boleh. Jadian di rumah aja. Jadi memang kadang-kadang kan ada model anak yang memang nggak mau disalahin secara frontal ya. Maksudnya kamu tuh salah gitu kan. Nggak kayak orang dewasa gitu loh. Ketika kita dikasih tahu salah, kadang-kadang orang dewasa nggak gitu juga deh. Kalau kita dikasih tahu salah, oh iya aku salah. Nggak bisa kayak gitu juga, apalagi anak-anak gitu. Memang sama tipe-tipe anak-anak seperti ini emang nggak bisa caranya frontal sih Kak. Jadi lebih ke mungkin ada beberapa aspek yang perlu dilihat dulu. Misalnya kayak negur dia di depan umum nggak, yang dia tuh malu gitu loh. Kadang kan sebenarnya dia tahu dia salah, cuman malu karena ditegurnya di depan umum atau di depan orang lain. Kemudian jadi kita bisa mengganti ke coba pas berdua aja, atau ketika kita menyampaikan salahnya dia itu jangan langsung kaku, kamu tuh salah, nggak boleh kayak gitu. Kadang nggak bisa kayak gitu juga. Jadi apa ya istilahnya tuh belok, panjang-panjangin kalimat dikit lah, jadi biar kelihatan agak manis gitu.
Itu kadang anak saya gitu juga sih. Jadi dia hanya perlu kalimat-kalimat yang lebih lembut lah, lebih tidak defensif gitu kali ya. Tidak terkesan menyerang dan menyudutkan gitu sih. Wah, mantap. Terima kasih Bunda Weni sudah bercerita. Bunda yang lain mungkin ada yang mau berbagi pengalamannya juga, atau pernah nggak ngalamin kayak gitu? Atau kalaupun nggak pernah, kira-kira gimana ya di kasusnya Pak Rinto ini? Solusinya? Kira-kira gimana ya? Bunda Asti mungkin atau Bunda Ani? Kalau kayak gini kira-kira piye? Boleh dong bercerita dong. Klik. Oke deh, gak apa-apa. Nah, kalau dari saya nih ya, saya setuju dengan mengganti pendekatan ini. Ketika dalam feedback, ketika kita ngasih feedback, itu memang ada dua pendekatan. Ini mah asumsi bebas aja ya, boleh disanggah. Yaitu adalah pertama direct feedback, yang pertama. Yang kedua adalah fasilitatif feedback. Direct feedback itu adalah kita nge-feedback dia benar-benar secara langsung. Nunjukin, ini kamu salahnya di sini, perbaiki, harusnya begini. Itu direct feedback. Dan kalau kita lihat ternyata ini nggak berhasil terus nih dengan cara kayak gini, kita bisa coba pendekatan yang kedua, fasilitatif feedback. Fasilitatif feedback itu bentuknya bukan tadi ngejelasin langsung, tapi kita tanya, kira-kira menurutmu salahnya di mana? Nah, kira-kira menurut kamu salahnya di mana? Oh, di sini ya. Berarti kalau kayak gitu harusnya gimana? Oh, gitu. Boleh aku tambahin? Gimana kalau tambahin sama ini juga lakukannya, perbaikinya. Nah, gitu. Itu feedback fasilitatif. Kalau direct langsung, kalau fasilitatif secara tidak langsung kayak gitu ditumbuhkan. Kalau yang tadi mah dikasih tahu, blok ini. Kalau yang kedua adalah digali pemahamannya, digali. Karena dia udah karena kita lihat dia udah tahu juga kok salah, kita coba gali pemahamannya di mana. Kayak gitu. Kesalahannya di mana, kita gali gitu pemahamannya. Itu bisa juga kayak gitu. Ketika prosesnya ya, dan kita lihat, dan ini nggak salah, nggak ada benar ya, kita lihat aja nanti di lapangan si anak tuh lebih cocoknya gimana gitu, lebih cocok direct atau lebih cocok fasilitatif, atau kadang bisa jadi dua-duanya juga bisa masuk gitu. Dan kalau seandainya udah terjadi, terus gimana dong? Kalau seandainya udah terjadi, kita masuk dalam pendekatan yang lain tadi. Mungkin kita bisa ulas di satu waktu ketika dia udah udah nggak terlalu reaksi emosinya udah nggak terlalu tinggi lah gitu. Soalnya ya orang lagi emosi mau dikasih masukan apa aja juga bakal mental ya. Namanya orang lagi marah mah gitu. Nah kita coba kasih mungkin oke, saat ini dia nggak nerima nih. Oke, nanti. Nanti. Tak tungguin kalau nanti. Mungkin nanti beres subuh gitu, atau dia lagi santai atau lagi gimana. Yang kemarin tuh gimana sih Kak itu teh, kok bisa kejadian kayak gitu? Nah, itu lagi coba kita lebih santai lagi. Gitu. Mungkin coba kasih pendekatan yang fasilitatif tadi. Yang kemarin tuh kayak gimana sih Kak? Oh gitu ya. Oh, tapi Kakak sebenarnya sadar nggak sih di situ tuh salahnya di mana gitu? Sadar nggak sih kejadiannya kayak gimana? Kenapa ya bisa kejadian kayak gitu? Nah, itu biasanya kalau agak santai mau tuh cerita tuh. Biasanya loh ya, karena saya banyaknya nanganin anak remaja, jadi biasanya udah kalau udah agak santai agak keluar. Iya sih, sebenarnya aku juga salah sih. Oh, emang kenapa, salahnya di mana? Ya soalnya gini. Gitu ya. Kira-kira habis ini apa yang bakalan kamu lakuin? Oh, udah minta maaf sama dia? Belum sih. Coba deh minta maaf. Kayak gitulah. Gitu ya contohnya. Nah lalu by the way, gitu Pak Parinto. Begitu Pak Rinto.
atau Bunda Ana. Wah, oh ya ini Bunda Ana ya dari Lampung ya, yang dari Lampung dari Pringsewu. Wah, halo, lama tidak berjumpa, lama tidak bersua. Nah, gitu Pak Rinto. Yes, sama-sama. Ada lagi mungkin yang punya kasus atau kita obrolin di sini lah, enggak? Bukan berarti saya juga tahu semuanya ya, kita obrolin di sini. Barangkali mungkin atau ada yang kepikiran sesuatu, ada yang klik atau apa gitu, boleh. Saya lanjut dulu ya, nanti kalau ada langsung aja masuk. Nah, lalu masuk pada judul ini nih, judul parenting kita. Terus gimana dong tips memberikan feedback yang efektif itu? Saya cuma bisa ngasih 2 aja, Bapak Ibu, mohon maaf. Pertama, hindari labeling. Yang kedua, berikanlah feedback. Ini saling berkaitan keduanya ya, dan berikanlah feedback terhadap apa yang anak lakukan. Labeling di sini tidak selalu positif. Tidak selalu negatif, sorry. Tidak selalu negatif labeling di sini. Labeling di sini bisa juga terjadi pada hal yang positif. Oh, iya gitu Kak. Emang bisa kayak gitu? Labeling positif bukannya malah jadi nambah motivasi? No. No. Justru labeling positif bisa jadi menimbulkan besar kepala. Wah, labeling yang positif tuh bisa jadi menimbulkan besar kepala. Karena dia sebenarnya karena dia nggak ditarik untuk sadar terhadap apa yang dia lakukan, gitu. Karena dia nggak ditarik buat sadar cara yang dia lakukan itu benar caranya, gitu loh. Caranya yang benar tuh, sehingga berhasil. Bukan orangnya. Kalau orang mah bisa benar bisa salah, deh gitu mah kodrat manusia, gitu. Tapi caranya. Nah, hindari labeling. Jadi labeling di sini adalah lebih ke berlebihan ya, memberikan label, entah itu label yang positif, entah ini berlaku di keduanya, mau positif, mau negatif. Atau kayak tadi, bagus, ada tadi yang apa namanya, yang tulisan itu dikasih ke tetangga, wah jenius kamu, wah ini kamu calon pemimpin nih, tulisannya keren banget. Gitu, feedbacknya itu ya, itu feedback positif. Kenapa membahayakan? Karena tadi nggak tahu positifnya di mana, apa yang harus dipertahankan, gitu. Apanya yang kita tanya. Sebaliknya, berikanlah feedback terhadap sesuatu yang apa itu yang dilakukan oleh anak. Dan sebenarnya ini loh yang ketika kita ngasih feedback terus kemudian si anak baper gitu. Ini salah satunya. Ketika anak ngelakuin sesuatu, kemudian kita kasih feedbacknya terhadap dirinya, tag personal gitu. Jadi terlalu personalnya yang kita feedback, bukan apa yang dia lakuin gitu. Wah kamu nih gak niat sekolah gitu. Wah bodoh nih, wah gitu kan. Dasar kamunya bodoh nih. Oh, itu jadinya baper. Padahal mah apanya yang salah gitu. Kayak gitu. Apanya yang salah, jelasin apa yang dia lakukan, salahnya di mana. Termasuk 3 hal yang baik gitu. Kamunya emang jenius. Enggak, jawabannya yang benar. Kenapa jawabannya bisa benar gitu? Rumusnya benar ternyata yang dia pakai. Gitu. Karena nanti sewaktu-waktu dia salah, kalau kita terus ngasih labeling positif, sewaktu-waktu dia salah, maka dia nggak akan bisa perbaiki. Karena dia nggak tahu juga dia bisa jadi benar. Kenapa? Aku mah udah jenius gitu loh orangnya. Aku mah orangnya udah jenius. Jadi ketika dia salah, oh berarti aku yang tidak jenius gitu. Wah, padahal kan ya perilakunya itu yang harus diperbaiki. Akunya yang berarti yang tidak jenius, akunya berarti yang salah, akunya gitu yang harus diganti. Wah, itu yang bikin kemudian jadi baper. Nah, ada cerita menarik dari Bapak Ibu, boleh baca buku ini nih, Mindset dari Carol Dweck. Ya, di sini tuh di buku ini tuh intinya ngebahas soal ada 2 jenis mindset. Ya, mungkin pasti Bapak Ibu juga pasti udah tahu ya. Yaitu adalah fixed mindset yang pertama, yang kedua adalah growth mindset. Nah, tips ini saya dapat dari buku ini gitu. Jadi ceritanya Profesor Carol Dweck itu ngebagi 2 kelompok anak, katakanlah masing-masing 5 orang gitu dari 2 kelompok anak ini. Kemudian dari 2 kelompok, yang satu kelompok A, yang satu kelompok B.
Kemudian dikasih soal yang kesulitannya sama. Tetapi meskipun kesulitan yang sama, sebelumnya sudah di hasil observasi bahwa ke 10 anak ini, 5 ini mereka mampu ngerjainnya. Kasih soal, dan mereka semuanya benar. Nyelesain soalnya itu benar. Nah, si kelompok A kemudian dikatakan begini sama Carol, wah, jawabannya benar, kamu pasti orangnya jenius. Nah, yang satunya lagi, jawabannya benar, kamu pasti bersungguh-sungguh yang ngerjainnya. Itu feedbacknya dibedain. Dan kemudian setelah itu terjadi, Profesor Carol Dweck ngasih lagi soal berikutnya, dengan tingkat kesulitan yang dinaikin. Nah, dengan tingkat kesulitan yang dinaikin. Ketika tingkat kesulitan itu dinaikin, sebagian kelompok A itu nggak bisa selesaiin masalahnya, nggak bisa nyelesain. Dan sebagian kelompok B itu justru mereka berhasil nyelesainnya. Dan sebagian besarnya kelompok B ini bisa nyelesain, dan sebagian besarnya kelompok A mereka nggak bisa nyelesain. Kenapa? Nah, di buku ini diceritain. Kenapa? Karena yang A, mereka sudah melabeling dirinya bahwa aku jenius gitu. Maka ketika soal itu muncul, yang harus aku lakukan adalah I need to prove myself, bahwa aku harus membuktikan bahwa diriku ini jenius gitu. Ketika kemudian mendapatkan kesulitan, kenapa ini? Wah, bingung gitu. Udah, aku tidak jenius. Tidak ada usaha lebih untuk melakukan, karena dia nggak tahu gitu dia benar itu kenapa. Tapi sisi yang lain, sebagian besarnya benar karena tadi dikasih feedback bahwa kamu pasti bersungguh-sungguh. Nah, ketika dia dapat soal yang kedua, maka itu mendapatkan kesulitan, yang muncul di benaknya adalah, oh, tadi juga aku bersungguh-sungguh aku bisa, maka sekarang juga aku harus bersungguh-sungguh untuk aku bisa. Begitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Dan sampai sini udah segitu aja. Dan ini terakhir, feedback is the breakfast of champion, kata Ken Blanchard gitu. Oke, begitu tipsnya. Sedikit sekali ya padahal tipsnya Maya. Itu, wes, tepuk tangan dong buat kita semua. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada yang mau didiskusikan atau punya kasus yang mungkin kita bisa obrolin di sini, boleh, hayo. Oh, ini. Izin live ya, oke, boleh, mangga. Terima kasih Pak Rito sudah hadir. Gitu. Udah, itu. Mangga, Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau diobrolin? Boleh dong, di-unmute. Kita berdiskusi. Gitu.